Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha ma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan semua sahabat dalam kondisi sehat walafiat. Satu ketika Nabi SAW ketika berada di masjid melihat seorang pemuda di luar waktu sholat duduk termenung di pelataran masjid. Lalu Nabi SAW mendatangi pemuda ini tadi. Dan ternyata pemuda ini adalah seorang Ansar, Abu Umamah Al-Bahili, Al-Ansari. Maka Nabi SAW datang dengan senyuman kepada beliau, tetapi sahabat ini tadi dalam kondisi yang murung. Sahabat ini dalam kondisi muka yang agak sedikit nampak ada beban. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Umamah, ada apa gerangan? Nampak wajahmu sedikit kau tekuk, nampak wajahmu begitu musam dan muram." Lalu sahabat ini tadi menjawab, "Ya Rasulullah, tidaklah membuat wajahku seperti ini dan kondisiku seperti ini kecuali karena hutang yang melilitku." Maka Nabi SAW tersenyum mendekati sahabat itu tadi dan memberikan wasiat. Nah, ini wasiat bukan cuma untuk sahabat ini berarti, buat kita juga gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menyampaikan begini, "Wahai sahabatku, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang dengan sesuatu ini akan membantumu melunasi hutang-hutangmu?" Langsung sahabat itu seketika berubah muka, seolah ada secercah harapan di sana. Begitu menggembirakan ini, karena ini langsung datang dari Nabi. Maka sahabat ini menjawab, "Mau ya Rasulullah, mau." Maka Rasulullah SAW dengan senyuman menyampaikan, ucapkan doa ini, ucapkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Dihafal oleh sahabat ini tadi, langsung seketika itu juga wajah yang penuh dengan kesedihan itu berubah dengan kesenyuman, dan akhirnya melalui hari demi hari dengan melazam, mengistiqomahkan doa yang diberikan oleh Nabi SAW. Berselang waktu, jumpa kembali dengan Nabi SAW di satu kesempatan, dan Rasul SAW jumpai sahabat ini tadi, kondisinya sudah sangat berubah. Dengan senyuman, dengan keceriaan, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain berada di masjid. Lalu Nabi SAW kembali bertanya kepada sahabat ini tadi, "Wahai Abu Umamah, bagaimana kondisimu?" "Alhamdulillah, Allah bukakan segala kebaikannya untukku ya Rasulullah." Masya Allah, sahabat yang dicintai Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang kala itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lilitan hutang. Dan mungkin kondisi ini dialami oleh sebahagian dari kita. Di antara sahabat mungkin saat ini ada yang begitu berat dengan kondisi hutang yang dijalani, atau mungkin berat dengan segala macam kesedihan dan gundah gulananya. Nabi SAW mengarahkan ini dan mengajarkan ini merupakan kanzun ini buat kita. Ini merupakan satu harta karun yang tidak ternilai ini. Karena yang menyampaikan langsung Nabi SAW, dan sahabat yang mulia Abu Umamah tadi sudah membuktikannya. Coba kita cek satu persatu dari doa ini, kita gali, mudah-mudahan lepas dari acara ini kita hafal. Ini doa meminta perlindungan dari 8 perkara. Meminta perlindungan dari 8 perkara. Nah, 8 perkara ini yang selalu menjadi sumber kesulitan hidup bagi manusia memang. Ya, dan 8 perkara ini saling mengikat antara satu dengan yang lain. Yang pertama,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini berlindung dari segala kebingungan dan kesedihan. Berlindung dari segala kebingungan dan kesedihan. Ya, ini ada bingung, ada sedih. Sedih nomor 2 gitu ya. Jadi di sini ada isyarat gitu. Banyak sekali orang dengan bingungnya dia hidup, dengan segala kebingungannya dia hidup, akhirnya menghadirkan kesedihan. Jadi bingung itu sumber kesedihan itu. Bingung sumber kesedihan. Nah, kita diminta untuk berdoa dijauhkan dari, berlindung kepada Allah dari 2 perkara ini di awal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Dijauhkan dari bingung. Ini doa yang harusnya memang betul-betul kita sebagai hamba yang lemah ini minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hidup mengandalkan diri kita, walau mungkin kita berpendidikan tinggi, walau mungkin kita itu berpenghasilan banyak, ya, tapi kalau hidup ini Allah berikan pada kita untuk kita jalani, ya, seenak kita, ya, sesuka kita, hancur kita. Maka banyak sekali kebingungan dalam hidup ini. Kita harus memilih yang mana, kita harus berjalan yang mana, kita harus melangkah kemana. Dan kuncinya hanya satu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berlindung untuk dijauhkan dari segala kebingungan, maka Allah yang akan datang menuntun kita. Allah yang akan memberikan cahayanya kepada kita, menerangi segala jalan yang ada di depan kita. Ya kan? Pastilah sahabat pernah satu momen kita ngerasa, aduh gimana ya, mana yang harus saya pilih? Aduh gimana ya, saya jalan apa enggak? Aduh gimana ya, begitu berat ini masalah yang ada, untuk memutuskannya susah. Gitu ya. Karena himpitan-himpitan kebingungan itu akhirnya membuat orang sedih. Maka secara psikologis juga tidak jarang kalau kita lihat ada orang yang kalau dia lagi punya masalah gitu, kayaknya susah banget nyari jalan keluar. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau bukan dia yang tertimpa masalah, mungkin orang lain yang tertimpa masalah gitu ya. Dia datang nasihati, nasihatnya itu talk share banget. Tapi begitu dia yang kena masalah, udah langsung drop gitu. Tapi itulah dia, memang secara psikologis memang begitu. Orang kalau sudah kebingungan, pasti dia akan sedih. Kalau sudah bingung, sedih. Bukan perkara dia dapat musibahnya, enggak. Cuman dia hadapi musibah itu dengan kebingungan, sehingga dia panik, sedih. Makanya doanya kita minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dijauhkan dari segala macam kebingungan ya Allah. Sehingga walaupun kau berikan segala macam ujian, kau berikan segala macam cobaan, hadirkan cahayamu untuk menerangi kehidupan ini. Sehingga langkah itu bisa melangkah di bawah cahayamu. Sehingga kalau nggak bingung, nggak sedih. Udah otomatis satu paket. Kalau bingung, sedih. Nggak bingung, nggak sedih. Dan bingung atau tidak itu bukan faktornya hanya sekedar dunia, enggak ya. Bukan berarti orang kalau udah kaya itu pasti nggak bingung, enggak. Berapa banyak orang kaya bingung, orang miskin lebih banyak yang bingung lagi. Ya, orang punya jabatan bingung, orang yang nggak punya jabatan lebih banyak yang bingung lagi. Artinya bingung ini bukan harus orang punya dunia apa nggak punya dunia, tapi bingung ini hadir atau tidak cahaya Allah pada dirinya. Kalau nggak bingung, insya Allah nggak sedih. Kalau bingung, pasti sedih. Makanya minta yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti poin 3 dan 4 itu. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa minal jubni wal bukhal. Ini kalimatnya. Ya. Dijauhkan dari segala macam juben, pengecut, rasa takut. Ya. Wal bukhal, pelit. Ya. Jadi dijauhkan dari rasa takut dulu, terus dijauhkan dari pelit. Ini juga ada kesesuaian, sahabat. Orang itu kalau udah rasa takutnya tinggi, pasti pelit. Pasti pelit. Orang kalau pelit itu berarti orang yang punya rasa takut tinggi. Aduh takut miskin nih, akhirnya nggak jadi sedekah. Aduh takut waktunya habis nih, akhirnya nggak jadi nolong orang. Aduh takut ini, takut semua awalnya takut dulu. Ya,
takut sakit, ya akhirnya dia jaga betul apa yang ada pada dia, nggak mau dikeluarin. Ya, takut nanti hari tuanya nggak ada yang ngurus, akhirnya apa? Dia tumpuk-tumpuk itu kekayaan. Takut dulu, sehingga ketika takut hadir pelit, ketika takut hadir pelit. Sahabat yang dicintai Allah, takut ini memang perkara yang menjadi ujiannya buat kita yang hidup di dunia ini, apalagi kondisi yang akhir zaman seperti sekarang ini. Kalau kita bicara hedonisme kan luar biasa ya, jadi semuanya itu seolah orang itu bisa berkecukupan karena dunia, sehingga rasa takut terhadap dunia itu terkadang lebih besar dibanding dengan rasa takutnya terhadap akhirat gitu. Jadi ada orang kalau kehilangan uang itu lebih berat dibanding hanya kehilangan sholat 2 rakaat misalkan. Ya, kalau kehilangan uang 1 juta, 2 juta, aduh sedihnya, kayaknya hilang seluruh dunia. Tapi kalau kehilangan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ya jalannya masih santai aja, masih seolah nggak ada yang hilang dari dirinya. Padahal dia sedang kehilangan dunia dan seisinya itu. Tapi itulah dia yang ada. Nah, rasa takut ini yang dimaksud dalam doa ini adalah rasa takut kita hanya sekedar karena dunia. Ya, karena rasa takut terhadap akhirat harus dipupuk. Ya, rasa takut terhadap akhirat harus dipupuk. Kenapa kok ada isyarat dunia di sana? Karena rasa takut terhadap dunia inilah ya. Hanya rasa takut yang terhadap dunia inilah yang membuat orang itu bakhil, pelit. Kalau rasa takut terhadap akhirat nggak akan membuat orang itu bakhil, enggak. Takut masuk neraka, justru dia jadi dermawan. Ya. Takut mendapat siksa Allah, justru dia akan senantiasa membantu yang lain. Tapi ketika yang ditakuti dunia, takut dunia, makin pelit, makin gak mau bantu, makin dia simpan, makin dia tumpuk. Padahal itu akan membuat dia makin sakit. Nah, segala tumpukan-tumpukan dunia itu fitrahnya bikin penyakit kan. Gak percaya, lihat aja di tubuh kita ini. Kalau ada tumpukan kolesterol, bikin penyakit. Tumpukan gula, bikin penyakit. Tumpukan asam urat, bikin penyakit. Bukan gula itu nggak manfaat buat tubuh, manfaat sekali, sumber energi. Bukan kolesterol itu nggak manfaat buat tubuh, ada kolesterol baik yang sangat bermanfaat buat tubuh. Tapi kalau dia menumpuk jadi masalah. Ya, sama, begitu juga orang itu. Kalau dia takut dengan dunia, lalu dia timbun dunia, bakhil akan menjadi pintu keburukan buat dosa-dosa yang lain. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari juben wal bukhal, dijauhkan dari segala macam rasa takut dan pelit, Kalau takut ini hilang dari diri kita, nggak lagi takut dengan dunia. Apalah artinya dunia ini? Hidup juga sementara, kita nggak tahu berapa lama lagi. Justru ini harusnya dijadikan tangga menuju akhirat, harus menjadi ini sumber kebaikan untuk alam berikutnya. Wah, hilang itu segala macam kebakhilan. Poin yang ketiga yang diminta untuk berlindung darinya, ya, adalah kita diminta untuk berlindung minal ajzi wal kasal. Diminta untuk berlindung dari ajz, rasa lemah gitu, dan kasal, malas. Sama, berkesesuaian juga ini. Orang kalau dirinya merasa lemah pasti malas. Aduh, saya emang nggak bisa. Udah, akhirnya nggak ada yang bisa dikerjakan sama dia. Aduh, saya emang nggak mampu. Udah, akhirnya cuman rebahan. Rebahan waktu kemarin, ya oke lah, kalau saat sedang ada program di rumah saja, oke, nggak apa-apa. Itu pun juga nggak rebahan di atas kasur terus gitu kan. Ya. Tapi kalau orang merasa dirinya udah nggak mampu, merasa dirinya loyo, merasa dirinya lemah, pasti akan berujung pada kemalasan gitu. Makanya kita diminta untuk berlindung dulu minal ajz. Ya Allah, ya, berikan kekuatan agar diri yang sudah kau berikan kekuatan ini tidak merendahkan kekuatannya. Karena kita ini adalah makhluk pilihan yang Allah ciptakan. Kita lebih mulia bahkan dari jin dan malaikat itu. Bukan hanya lagi sama dengan tumbuhan dan hewan, jauh di atas itu semua. Manusia, ya. Tentu kalau kita udah bilang di atas jin dan malaikat, maka kita punya keistimewaan berarti. Nah, keistimewaan itu jangan direndahkan gitu. Na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang kita itu ada orang yang
menurunkan kemampuannya sehingga kemampuannya itu lebih rendah dari hewan ternak gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri. Kita ini lahir dengan kondisi sempurna, bahkan apa yang ada dalam diri kita itu saja itu sangat menakjubkan, berarti kita ini adalah makhluk yang sangat menakjubkan. Maka jangan remehkan. Bayangkan berapa banyak perubahan-perubahan yang ada di dunia ini yang Allah berikan sebabnya karena manusia gitu. Dulu yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap itu paling hanya jin aja. Ya. Tapi sekarang kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada jin. Dulu untuk bisa bertemu tatap muka dengan orang yang jaraknya itu ribuan kilometer, mungkin hanya jin saja yang bisa. Tapi sekarang nggak ada lagi batas. Orang bisa bertemu dengan satu waktu di berbagai macam tempat. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maka jangan turunkan kapasitas kita itu. Jangan sampai kita itu kok ketika melihat diri adanya aduh saya ini apalah saya. Jangan kalimat apalah saya itu minasyaitan. Itu dari setan itu. Ah saya emang nggak mampu, itu dari setan. Ah saya emang nggak bisa, itu dari setan. Kenapa? Karena kita diciptakan sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Maka tidak ada kalimat kecuali bismillah insya Allah saya bisa. Bismillah insya Allah saya mampu. Bismillah akan saya usahakan. Sehingga itu yang akan membuat diri kita merasa kuat, merasa mampu atas bimbingan Allah. Kalau itu ada pada diri kita, al-kasal itu, malas itu hilang. Nggak ada lagi itu rasa males gitu ya. Nggak ada lagi alasan untuk malas. Nggak ada lagi alasan untuk menunda. Nggak ada lagi alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena kita sadar dan yakin dari ujung sampai ujung ini semuanya adalah yang istimewa. Ya, semuanya yang istimewa. Ada orang punya alat gadget terbaru gitu ya, paling canggih. Itu aja semangat untuk menggunakan. Ini hebat nih, kemampuannya bisa begini ya Allah. Orang punya mobil terbaru, dipakai terus. Ini hebat ini, kemampuannya bisa begini. Itu baru makhluk yang diciptakan atau di-create gitu ya, oleh manusia yang bikin gitu. Bikin manusia itu aja udah. Bagaimana dengan kita yang seluruh onderdilnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut, semuanya yang serba istimewa. Semua serba istimewa, bahkan tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Belum ada orang ya jantungnya udah nggak bisa dipakai diganti jantung buatan manusia. Nggak ada jantung buatan manusia. Ya, nggak ada. Ada jantung yang bisa dipakai kalau dicangkok, misal contoh, atau ginjal kalau dicangkok, itu juga dari manusia yang lain. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ciptaan manusia, pabrik bikin ginjal, nggak ada. Pabrik bikin mata, nggak ada. Ya, pabrik bahkan mungkin bikin kuku saja tidak ada. Nah, ini kalimatnya padahal itu kan biasa kalau kita pakai seujung kuku. Nah, itu kan kalimat yang untuk merendahkan atau mengecilkan. Ini aja nggak ada yang bisa menciptakan kuku, pabrik kuku. Ya, yang serupa dengan apa yang ada pada kita, yang bisa tumbuh, yang kita nggak tahu di sini ada apanya gitu, yang nggak ada jaringan listrik, nggak ada apa, tapi dia tumbuh. Yang tiap pekan kita potong di hari Jumat karena ini sunnah gitu misalkan ya. Ini aja kita nggak tahu gitu. Itulah dia. Kalau kita ini adalah sesuatu yang menakjubkan, maka kita ini adalah manusia, makhluk yang memiliki kekuatan yang Allah berikan pada kita. Maka nggak ada alasan untuk malas itu. Nggak ada alasan untuk malas. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan doanya begini. Ya, minta dijauhkan dari ajaz wal kasal. Dijauhkan dari lemah dan malas. Dan yang terakhir, kita diminta untuk berlindung dari ghalabatid dain wa qahri rijal. Kita diminta untuk berlindung dari lilitan hutang dan tekanan orang. Oh, ya. Satu paket ya. Karena biasanya tekanan orang itu datang kalau kita ngutang gitu. Ya, begitu dia ngutang, nggak ngutang, ketemu sama orang bisa tegak tuh kepala. Oh. Tapi begitu dia udah jadi orang yang ngutang gitu, ketemu yang ngutangin langsung diem. Kalau perlu dia cari jalan lain. Nggak berani ketemu sama yang ngutangin. Kenapa? Karena dia belum bayar utangnya. Ketika dia nggak ada hutang, ngomong bisa lantang untuk menyampaikan kebenaran. Tapi begitu dia punya hutang, mulai ada tekanan.
ya. Karena memang sumber tekanan itu ternyata yang disampaikan di hadis ini ya hutang. Orang kalau udah hutang itu udah seolah dia lagi dapat intervensi gitu kan. Ya, ini dirasakan buat mereka yang sudah pernah punya pengalaman hutang gitu. Aduh, rasanya makan nggak enak. Mau ada pertemuan nggak datang gimana, tapi kalau datang malu dengan ini. Apalagi kalau yang dia itu ngutang dari banyak orang gitu ya. Aduh, kalaupun dia punya sesuatu yang dari hutang pun itu rasanya juga udah nggak enak. Makanya sebenarnya ketika diajarkan doa min ghalabatid dain, berlindung kepada Allah dari terlilit hutang, ini sebenarnya ada isyarat juga gitu. Gimana dalam hidup itu kita menjauhilah yang namanya hutang. Ya. Ya kalau bisa itu kita hidup di atas kemampuan kita aja. Jangan saya mau itu tuh. Saya mau menikmati itu. Saya mau dapat itu. Pengen sih tapi ngutang gitu. Lebih baik udah kalau memang nggak mampu udahlah. Apa yang kita bisa aja udah. Ini diantara isyarat dari doa itu ya. Jadi ketika kita doa, ya Allah jauhkan hamba dari hutang, kalau bisa dalam hidup juga kita punya satu pedoman itu. Nggak akan mau hutang apapun kondisinya. Ya, kadang-kadang kan kita waduh harus hutang. Kenapa? Motor udah 10 tahun nggak ganti. Yang lain udah pada ganti 3 kali, 4 kali. Padahal motor juga masih bisa dipakai. Cuman karena nggak enak, karena omongan orang akhirnya ganti. Nah karena gantinya itu nggak punya duit, ngutang. Dari ngutang itu akhirnya ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dia hidupnya tertekan, ya seolah ditekan orang, nggak punya kemerdekaan. Ya udah begitu-begitu. Nah, itu makanya kita kalau bisa sejauh mungkin lah untuk menjauhi segala sesuatu yang urusannya dengan hutang, sehingga kita tidak ditekan orang gitu ya. Sehingga kita tidak hidup ini tidak terkungkung, tidak ada lilitan kanan dan kiri. Kita mampu hidup untuk bebas, kita mampu hidup untuk merdeka, tidak murung ya. Bukan berarti hutang itu haram ya, enggak, karena ini tadi kan sahabat yang mulia cerita. Abu Umamah ini cerita radhiyallahu anhu bahwa beliau itu murung karena sedang memiliki hutang. Nah, ini juga ada isyarat juga ya sahabat ya, bahwa para sahabat Nabi itu juga manusia biasa, bukan malaikat. Sehingga dalam kehidupan mereka itu ada momen-momen ya di mana mereka menjalani kehidupan itu ya kemiripannya banyak dengan kita. Ada sedihnya, ada bahagianya, ya. Ada senangnya, ada susahnya, ada gembiranya, ada murungnya. Ya begitulah sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan mereka ada yang menggadaikan tameng baju besinya, ada yang menggadaikan pedangnya untuk menjalani kehidupannya, karena mereka bukan berarti karena sahabat Nabi lalu malaikat datang untuk membagi-bagi emas setiap hari, enggak. Dan terkadang mereka ada hutangnya, dan hutangnya ini dijalani oleh mereka radhiyallahu anhum itu dengan kesedihan, dengan sedih itu bukan sedih merasa kok kecil sekali, harus menjalani dengan hutang. Artinya kesedihan ini isyarat itu bahwa sahabat Nabi itu paling tidak suka dengan hutang, bukan nyari-nyari hutang. Ini kadang-kadang ada orang yang nyari gitu, kenapa saya nggak ditawar-tawarin ya, pengen banget ditawarin gitu ya. Jadi pengennya itu ngutang gitu ya, kalau nggak ngutang hidup nggak enak katanya. Yang kita baca dari isyarat kisah ini tidak begitu. Akhirnya Nabi mengajarkan doa ya, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dijauhkan dari segala lilitan hutang dan tekanan manusia. Dan yang menjadi poin juga dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, ternyata doa ini mustajabah sekali ya, doa ini Masya Allah tidak menunggu lama, sahabat ini langsung mendapatkan janji dari apa yang diucapkan Nabi SAW, terbebas dari hutang. Bahkan ketika berjumpa dengan Nabi setelahnya, sudah dalam kondisi bahagia, sudah dalam kondisi gembira, sudah dalam kondisi ceria gitu ya. Nah, itu yang perlu untuk kita ambil. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, mungkin kalau dalam kesempatan kali ini ada sahabat-sahabat yang serupa dengan apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Ansari, maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu tuntunan yang insya Allah ini akan menjadi jalan keluar buat kita. Ucapkan doa ini dengan penuh keikhlasan, penuh pemahaman, lakukan isi dari doa ini, implementasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan pada kita untuk terbebas dari berbagai macam
keburukan, termasuk di dalamnya terbebas dari lilitan hutang. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.